Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah virtual sekolah Minggu. Apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat dan sukacita. Oke adik-adik, hari ini kakak kembali ditemani oleh Kak Tiara yang akan bermain musik. Nah, kita akan memulai ibadah sekolah Minggu kita. Kalian pasti sudah mempersiapkan Alkitab dan alat tulisnya kan? Oke. Nah, kita mau mulai ibadah sekolah Minggu kita. Kita bernyanyi lagu Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Adik-adik pasti sudah tahu kan? Oke, siap ya? Mari kita bernyanyi bersama. Adik-adik di rumah bisa sambil bertepuk tangan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah. Shalom, salam sehat, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah Minggu Agape Setoyo. Kembali kita beribadah pada Minggu pagi ini. Sebelum kita beribadah, kita mulai ibadah kita ini dengan sikap berdoa. Mari ambil sikap berdoa, tenangkan hati, fokuskan, pusatkan hidupmu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah Minggu Agape Setoyo yang Bapak Pendeta sayangi, firman Tuhan bagi kita pada Minggu pagi ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 24 sampai ayat 26. Pak Pendeta membacakannya, mari ikuti dalam hati atau lihat Alkitabnya yang sudah kita persiapkan di rumah kita masing-masing. Kita mulai membacanya ya. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah Minggu yang saya kasihi, melalui Nats Study
Pak Pendeta mengangkat sebuah topik, yaitu kuasa Tuhan yang memberi kita kehidupan di masa kini dan juga hidup yang kekal. Kuasa Tuhan Yesus memberi kita kehidupan di masa kini dan juga hidup yang kekal. Adik-adik sekolah minggu, Pak Pendeta mengajak kita untuk melihat dulu cuplikan video berikut ini yang berisikan tentang seorang anak kecil yang sangat bersedih hatinya karena ayahnya meninggal dunia atau ayahnya telah mati. Mari kita ikuti cuplikan videonya ya. Adik-adik sekolah minggu, kita sudah menyaksikan video cuplikannya. Dari cuplikan video yang baru kita tonton tadi, kita bisa melihat betapa sedihnya kehilangan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai. Kita melihat dari dalam cuplikan video itu, anak itu mengira ayahnya kok tidur terus, tak bangun-bangun, padahal ayahnya itu sudah mati atau meninggal dunia. Adik-adik sekolah minggu, begitu juga lah perasaan yang amat sedih yang dialami oleh Marta ketika saudaranya laki-laki yang bernama Lazarus itu meninggal dunia atau mati. Dan dalam percakapan Marta dengan Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata kepada Marta bahwa saudaranya Lazarus itu akan bangkit, Marta percaya bahwa saudaranya Lazarus itu akan bangkit pada akhir zaman, bukan pada hari itu juga. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Marta bahwa ia sekarang memiliki kuasa untuk membangkitkan Lazarus pada hari itu juga. Tuhan Yesus sanggup membangkitkan orang yang mati bukan saja pada hari yang terakhir atau pada akhir zaman, tetapi juga pada saat itu atau sekarang ini. Tuhan Yesus berkuasa membangkitkan. Itu makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Artinya apa? Artinya adalah yang pertama, Tuhan Yesus berkuasa untuk membangkitkan yang sudah mati dan menghidupkannya kembali. Yang kedua, walaupun manusia atau kita harus mengalami yang namanya kematian tubuh atau kematian jasmani, tetapi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan, setiap orang yang hidup secara rohani,
ketika dia hidup di dunia, maka dia tidak akan pernah mati selama-lamanya. Tuhan Yesus akan memanggil dan membangkitkan kita kepada hidup yang kekal. Hidup kekal itu diperoleh melalui iman kepada Yesus Kristus. Hidup yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang-orang yang memiliki hidup kekal ini tidak akan pernah mati. Artinya, tidak pernah terpisah dari sumber kehidupan, yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, kuasa Yesus itu memberi kehidupan, memberi kita kehidupan di masa kini, dan juga hidup yang kekal di masa yang akan datang. Yang pertama, asal adik-adik sekolah minggu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Artinya, kita ini bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan Yesus lewat doa-doa kita kepada Tuhan. Selalu mengingat Tuhan, mengandalkan Tuhan atau mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita dengan cara taat kepada firman-Nya dan setia melakukan firman-Nya. Yang kedua, kuasa Yesus itu mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yesus mampu melakukan mujizat. Buktinya, Lazarus yang tadinya sudah mati 4 hari, tapi dihidupkan kembali oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Kuncinya, tetap percaya kepada Yesus dalam susah dan senang. Tetap berdoa kepadanya. Tetap dekat kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus yang baik itu akan peduli kepada kita. Akan menolong kita. Bahkan akan membuat mukjizat itu terjadi atas hidup kita. Bagi anak sekolah minggu yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, pasti akan ada jalan keluar bila kita mempunyai masalah dan pergumulan. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mau rajin belajar, rajin membantu orang tua, hormat kepada orang tua, sayang kepada abang, adik dan kakak, cinta kepada Tuhan, pasti akan sukses dan berhasil dalam cita-citanya. Bagi anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kalau ada tantangan, ada ujian, dan bahkan kalau ada permintaan kita yang belum bisa dipenuhi oleh orang tua, maka anak sekolah minggu yang percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mudah marah, tidak akan mudah cengeng, bahkan menangis, tidak akan mengambek dalam hidupnya. Akan tetapi dia akan tetap sabar. Anak sekolah minggunya akan tetap sabar, tetap jadi anak yang rajin, tetap jadi anak yang baik, karena dia percaya pasti pada suatu saat, pada waktunya, Tuhan akan memberikan yang dia minta melalui orang tuanya yang diberkati oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hidup kita sekarang ini itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu, adik-adik sekolah minggu, hidup ini harus disyukuri. Hidup ini harus diisi
dengan hal-hal yang berguna untuk masa depan kita kelak. Karena itu adik-adik kami, jagalah juga kesehatan. Jangan malas makan ya. Ingat, kalau waktu jam makan, ya kita harus makan lah. Jangan juga malas minum. Jangan minumnya sedikit banget, padahal duduknya lama. Nanti kita bisa jadi sakit. Mata kita juga harus kita jaga. Karena mata juga butuh istirahat. Bisa menonton, bisa bermain game, tapi jangan terlalu lama menonton. Jangan terlalu lama bermain game. Supaya mata kita ini sehat. Karena mata juga butuh beristirahat. Jadi semuanya harus teratur. Dan ada batasnya. Kalau berlebihan, itu nanti akan merusak kesehatan kita. Karena itu, sayangilah dirimu. Sayangilah tubuhmu. Dan juga sayangilah hidupmu yang diberikan oleh Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah berbicara kepada kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, anak-anak-Mu, supaya kami Tuhan percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus sanggup melakukan banyak mujizat. Bahkan dalam firman Tuhan yang kami dengar, Lazarus yang sudah meninggal dunia selama 4 hari, Tuhan sanggup membangkitkannya dan menghidupkannya kembali. Betapa hebat dan luar biasa Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus. Karena itu, berikanlah kami Tuhan iman yang teguh, yang kuat, bahwa kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan, agar kami berserah kepada Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau mengandalkan Tuhan, kami mau ingat Tuhan, dan kami taat kepada Tuhan, dan mau melakukan firman-Mu, mau menyenangkan hati Tuhan, dan juga menyenangkan hati orang tua dan juga sanak saudara kami, dan bahkan sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi kami, Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan itu juga memperhatikan kami, mengawasi dan melihat kami. Karena itu kami percaya, apapun pergumulan dan tantangan kami, masalah kami, kalau Tuhan yang kami andalkan, kalau kami hidup dengan percaya sepenuhnya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu Kepistoyo, berkatilah juga orang tuanya, ayah dan ibunya, kakak abang dan adiknya, dan juga opungnya. Berikanlah kekuatan, kesehatan, semangat dan sukacita. Jauhkan juga kami semuanya dari bahaya virus COVID-19. Biarlah Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kami. Kami mau tetap dekat kepada Tuhan dan sayang kepada Tuhan, dan menyayangi juga orang-orang yang mengasihi kami dan kami kasihi. Terima kasih Tuhan.
Berkatilah hidup kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu. Salam sehat. Tetap semangat dan terus bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh pendeta. Nah, sebelum memasuki ibadah kelas, sebelum mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh kakak kita yang satu ini yang cantiknya luar biasa, sebelumnya kakak mau bertanya sama adik-adik. Adakah yang ingat kakak berada di ruangan apa? Ada yang tahu? Betul sekali. Kita ada di ruang sekolah minggu. Saat ini kakak ada di ruang sekolah minggu. Semoga dengan video ini semoga sedikit bisa mengobati rasa kerinduan adik-adik akan ruang ibadah sekolah minggu kita. Oke? Kalian tetap harus semangat dan berdoa. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu, sehingga kalian, adik-adik semua, bisa datang dan berkumpul kembali di ruangan ini. Oke? Bisa ya? Kita mau bernyanyi lagu Happy ya ya ya, Happy ya ya ya. Nah, nanti setelah lagu Happy ya ya ya, dilanjutkan dengan lagu Dari Terbit Matahari. Bisa ya? Oke? Oke, adik-adik, mari kita bernyanyi lagu Happy ya ya ya. Ayo Kak Tiara. mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Bestria. Oke, Kak Bestria ini adalah kakak guru sekolah minggu, tapi kakak Bestria ini bertugas di kelas Batita. Nah, hari ini kakak Bestria akan melayani adik-adik kelas 5-6. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, mari kita bernyanyi lagu Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Oke,
pertama bahasa Indonesia. Ayat yang kedua bahasa Batak, yaitu Gohiau Tuhan marhite hatami. Oke, bisa ya? Pasti sudah tahu kan? Oke, mari kita bernyanyi. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau telah berikan kepada kami pada saat ini. Bapa yang baik, sekarang kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, supaya kami bisa tetap fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik kelas 5-6. Salam kenal ya dari kakak. Pasti yang di rumah nih pada bingung. Siapa nama kakak yang lagi bercerita di kelas 5-6? Sebelum kakak cerita, kakak mau memperkenalkan diri dulu nih. Nama kakak, Kak Bestria Boru Tambunan. Jadi, kalau adik-adik ketika nanti sudah sekolah minggu di gereja, ketemu sama kakak, harus bisa nyapa ya, karena kalian sudah tahu nama kakak. Oke, sebelum kakak lanjut cerita firman Tuhannya, Kak Desria mau ajak adik-adik untuk membaca kembali firman Tuhan hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita adik-adik, karena kita mau baca firman Tuhan hari ini dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kita membacanya bersama-sama. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, dari nats Alkitab yang baru saja kita baca dan firman Tuhan yang sudah kita dengar dari Amang Pendeta Lumban Raja, bahwa Tuhan Yesus mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Artinya nih adik-adik, bahwa Yesus adalah Tuhan sang pemilik kehidupan kita. Maka dari itu, kita pasti mengalami kematian tubuh nih adik-adik. Atau yang biasa adik-adik tahu adalah meninggal, orang meninggal. Nah, atau
juga kematian jasmani, adik-adik. Tetapi setiap orang yang hidup di dalam Tuhan atau secara rohani, ketika dia hidup di dunia, maka ia tidak akan mati selama-lamanya. Pasti adik-adik bingung dong. Loh, kok dia bisa sih gak mati selama-lamanya atau tetap hidup selama-lamanya? Tetapi nih yang perlu adik-adik tahu, maksud dari itu adalah melainkan memanggil dan membangkitkan serta memberikan hidup yang kekal, adik-adik. Artinya, apalagi nih hidup kekal ini apa? Hidup kekal itu adalah kehidupan kekal itu diberikan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya pada kuasa. Maka dari itu, kita nih adik-adik harus percaya pada kuasa Allah. Sebab Allah mampu melakukan apa saja, adik-adik. Dan adik-adik juga perlu tahu kalau hidup kekal juga diperoleh dari iman. Iman yang percaya pada Yesus Kristus. Nah, adik-adik, Yesus Kristus membuat kita mau belajar dan selalu belajar supaya kita bisa mengimani kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus sendiri, adik-adik. Nah, adik-adik, ketika kita sudah bisa melakukan kehidupan yang kekal itu, pasti dari adik-adik langsung mau melakukan hal-hal yang baik. Contohnya nih, adik-adik itu rajin belajar. Terus, rajin belajarnya itu bukan hanya di sekolah, tetapi rajin belajar untuk selalu mengimani kepercayaan adik-adik kepada Yesus Kristus. Yang kedua nih adik-adik, kepercayaan kita atau iman kita kepada Yesus Kristus itu membuat kita pasti mau atau akan atau selalu melakukan kegiatan yang baik yang disukai oleh Tuhan, adik-adik. Bagi anak-anak sekolah minggu nih adik-adik yang benar atau percaya kepada Yesus Kristus, pasti akan dapat keluar dari segala pergumulannya atau segala permasalahan yang adik-adik sedang hadapi, baik permasalahan di sekolah, baik permasalahan di rumah, atau baik permasalahan antar saudara adik-adik maupun adik atau kakak atau abang. Terlebih permasalahan kepada mama. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kekal, pasti adik-adik selalu mau belajar. Belajar dan selalu rajin belajar, adik-adik. Buat apa sih? Supaya tadi yang Kak Besria bilang, ketika kita memiliki iman kepercayaan kepada Tuhan, pasti kita sebagai orang percaya selalu ingin mau belajar dan terus belajar. Itu yang paling penting. Dan yang paling terpenting adalah adik-adik taat pada orang tua. Sebab tindakan atau sikap taat merupakan juga adalah contoh dari orang-orang yang sudah mendapatkan atau mau mendapatkan kehidupan yang kekal, adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Besria mau ngasih tahu juga nih maksud dari kenapa kita harus rajin belajar. Kenapa sih kita harus taat orang tua? Karena ketika orang yang sudah mau rajin belajar, mau yang taat kepada orang tua, terlebih taat kepada Tuhan Yesus, pasti adik-adik gampang banget untuk mau menggapai cita-cita adik-adik. Artinya apa ya? Pasti pada nggak tahu nih. Kak Besria kasih tahu lagi nih.
Artinya adalah di dalam kita menjalani kehidupan, baik kehidupan di rumah, sekolah, masyarakat, atau di sekitar rumah, kita tidak terpisah dari sumber kehidupan kita. Siapa adik-adik sumber kehidupan kita tadi? Sumber kehidupan kita adalah Yesus Kristus, adik-adik. Adik-adik, ada hal lain juga nih yang perlu adik-adik ketahui. Bahwa kuasa Yesus Kristus memberikan kehidupan di mana kini dan juga hidup yang kekal di masa yang akan datang. Dengan cara yang pertama nih adik-adik, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Itu artinya setiap hal yang kita lakukan bergantung penuh sama Tuhan Yesus, adik-adik. Lewat doa-doa kita. Misalkan, yang tadi Kakak Besri ingatkan, ketika kita ada pergumulan dalam hidup kita bisa percayakan hidup kita melalui doa. Doa kepada Tuhan. Serta nih adik-adik, yang perlu dan selalu kita ingat, untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Dengan cara taat kepada orang tua dan taat kepada Tuhan atau taat kepada firman Tuhan. Yang kedua nih adik-adik, Yesus mampu melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contohnya, kayak tadi, Tuhan Yesus melakukan mujizat. Seperti yang tadi Amang ceritakan. Amang Pendeta Luman Raja ceritakan tentang mujizat Lazarus. Padahal Lazarus itu sudah mati 4 hari. Tetapi dihidupkan kembali oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu karena adanya kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus, adik-adik. Oke, sebelum Kak Besria mau menyudahi firman Tuhan hari ini atau menyelesaikan firman Tuhan hari ini, Kak Besria mau mengajak adik-adik untuk selalu ingat yang paling penting itu adalah nih adik-adik, kehidupan atau hidup kita adalah kesempatan dari Tuhan. Maka nih adik-adik, kita harus pakai dan pergunakan kesempatan dengan melakukan kebaikan sesuai dengan perintah Allah. Karena adik-adik, hidup juga merupakan berkat dari Tuhan Yesus. Sebab itu, buat adik-adik yang mau menerima berkat dari Tuhan, harus mau melakukan segala kebaikan dan mau melakukan kesempatan yang diberikan Tuhan dengan baik. Karena Tuhan memberikan kita hidup agar kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi buat adik-adik, jangan pernah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita supaya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Oke, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Kak Besria mau ajak adik-adik untuk berdoa. Sebelum aktivitas, Kak Besria mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertatah dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami lihat, yang sudah kami dengar, dan yang sudah kami pelajari. Biarlah Bapa, firman yang sudah kami dapat pada hari ini bisa kami terapkan Bapa di kehidupan kami masing-masing. Ingatkan selalu kami Bapa untuk mau menjadi anak-anak yang melakukan kebaikan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Ingatkan kami juga Bapa untuk bisa menjadi anak yang melakukan perbuatan baik dan mau Bapa melakukan kesempatan yang diberikan kepada kami dilakukan di kehidupan kami masing-masing. Bapa yang baik, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami.
baik yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja, supaya kami bisa layak di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, firman Tuhan kita sudah selesai. Sekarang Kak Besria mau ajak adik-adik untuk aktivitas kelas. Aktivitasnya itu adalah ayat hafalan dari Yohanes 17 ayat 3 yang berbunyi, dan inilah hidup yang kekal supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kak Besria ulangin ya. Yohanes 17 ayat 3, dan inilah hidup yang kekal supaya mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi adik-adik boleh buat ayat hafalan dari Yohanes 17 ayat 3 sekreasi mungkin gayanya, versi adik-adik. Jadi Kak Besria tunggu ya aktivitas adik-adik dikirim ke grup orang tua. Oke? Jangan lupa ya adik-adik. Nah, adik-adik, kalian pasti sudah mendengarkan kan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Bestria. Kesimpulan yang kakak bisa sampaikan ke adik-adik dari cerita Kak Bestria, hidup ini adalah kesempatan adik-adik. Selagi kita diberikan kesempatan sama Tuhan, selagi kita masih diberikan nafas kehidupan untuk bisa menikmati hidup ini, maka mari adik-adik dan kakak, mari kita sama-sama mempergunakan kesempatan, mempergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik mungkin, dengan cara menjadi anak-anak yang baik dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, serta menuruti perintah orang tua. Oke, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita. Buat adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa langsung transfer ke gereja kita. Nomor rekeningnya ada di bawah sini ya. Oke. Nanti minta tolong sama mama papa untuk membantu mengirimkan persembahan ke gereja kita. Oke? Kita mau menutup sekolah minggu kita, menutup ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari kita pergunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan sebaik mungkin. Adik-adik, selamat menikmati berkat Tuhan. Shalom.